Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di pagi hari ini. Sebelum kita ke materi, kita terlebih dahulu berdoa biar ilmu kita bermanfaat dan barokah. Seperti biasa berdoa kemudian dilanjutkan dengan menghafal surah pendek yaitu dari mulai Qul huwallahu al-Ikhlas sampai An-Nas. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terima kasih. Kita terlebih dahulu kita absen dulu. Barangkali ada yang tidak hadir. Perhatikan. Ai Rahma, Ai Siti Nuraini Maulida, Farhan, Muhammad Wira Saputra, Muhammad Ramadhani, Ratna, Rosita Tanjani, Sapa Yuliana. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita menumbuhkan rasa nasionalisme, maka kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
Nah, materi pada pagi hari ini yang pertama adalah kisah Luqman Al-Hakim, yang kedua adalah keteladanan Luqman Al-Hakim. Nah, terlebih dahulu kita bacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagaimana implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah meyakini kebenaran kisah Luqman yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagaimana implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Yang ketiga adalah memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Nah, meneladani Luqman Al-Hakim. Siapakah Luqman Al-Hakim itu? Dia adalah bukanlah seorang nabi, tetapi seorang yang saleh yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan dengan nama surah, yaitu surah Luqman. Kisah Luqman Al-Hakim. Luqman adalah orang yang saleh yang disebut dalam Al-Quran. Nah, mengenai asal-usul Luqman yang terdapat dalam kisah Luqman Al-Hakim, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa Luqman bin Baura bin Naur bin Tariha itu, sedangkan Tariha adalah azar ayahnya Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana berpendapat yang lain mengatakan bahwa Luqman adalah sebagai qadi itu adalah hakim. Nah, di kalangan Bani Israel, sebagai besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sah dari negeri Habasyah. Habasyah itu sebuah kota yang berada di Ethiopia. Nah, Luqman bekerja sebagai pengembala kambing. Namun ia termasuk orang yang saleh, yang arif dan bijaksana. Sehingga dia disebut dengan Luqman Al-Hakim, yang artinya adalah Luqman yang bijaksana. Nah, banyak kisah kebijaksanaannya Luqman Al-Hakim, diantaranya adalah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Diantaranya adalah, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kedzaliman yang sangat besar. Itu sebuah kebijaksanaan yang dilontarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu Taran. Yang kedua adalah, hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berikanlah berada dalam batu atau bumi ini atau langit, niscaya Allah akan mendatangkannya, akan membalasnya. Yang ketiga adalah, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan ibadah pekerjaan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Yang keempat adalah, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Yang kelima adalah, sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Nah, inilah kebijaksanaan yang dilontarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
Kemudian Luqman banyak bersyukur. Dalam firman Allah surat Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, dapat kita ambil pelajaran dari Quran surat Luqman ayat 12 ini, diantaranya adalah Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat apa yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman ayat 12 ini adalah, katakanlah bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan. Selanjutnya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Di antaranya adalah janganlah musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adim. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah sebuah kedzaliman yang sangat besar. Ya. Yang kedua, selanjutnya apa arti mempersekutukan Allah itu? Nah, mempersekutukan artinya adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menjadikan api sebagai Tuhan, kemudian disembah. Menjadikan patung sebagai Tuhan, kemudian disembah. Menjadikan batu sebagai Tuhan, kemudian disembah. Dan yang lainnya, menjadikan benda sebagai Tuhan, apapun bendanya. Di sini diantaranya adalah matahari, batu, patung. Ya. Kemudian disembah oleh kita, maka itu dinamakan sama dengan mempersekutukan Allah. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah kedoliman yang sangat besar. Nah, ini sebuah kisah Luqman Al-Hakim dan keteladanan Luqman Al-Hakim. Selanjutnya, sebagaimana yang kita kemarin dibuat kelompok untuk berdiskusi, ya, satu kelompok, 3 kelompok jumlahnya, satu kelompok 4 orang. Ya. Silahkan diskusikan tentang kisah keteladanan Luqman, kemudian keteladanan Luqman Al-Hakim. Silahkan buat resume, rangkuman, kemudian nanti dikumpulkan. Silahkan. Waktunya 10 menit. Waktu 10 menit untuk meresume. Waktu 10 menit untuk membuat resume. Yang sudah kedepankan. Yang sudah kedepankan.
Sudah selesai? Sudah belum? Masih ada waktu 5 menit lagi. Sudah selesai? Silakan kedepankan hasilnya. Kemudian tugasnya salah satu kelompok kita bacakan. Wira, kita bacakan hasil resumenya barusan di depan. Wira, di depan di sini. Hasil resumenya ini, bacakan. Sini. Lukman adalah hamba yang soleh. Lukman seorang ayah yang bijaksana. 3. Lukman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. 4. Lukman berasal dari kebangsaan Habsyi. Sudah. Itulah resume dari teman kita mewakili kelompok 1. Ya. Kelompok 2 dan lain kelompok 3 kita apresiasi atau terima kasih untuk tugasnya, yaitu tugas meresume itu. Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini tentang kisah Luqman Al-Hakim, yang pertama adalah Luqman sebagai hamba Allah yang soleh. Luqman adalah seorang yang berasal dari Habasyah, sebuah kota yang berasal dari Ethiopia. Luqman adalah seorang yang sangat dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan namanya dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagai surat dalam Al-Qur'an, yaitu surah Luqman. Ya. Kemudian Luqman adalah sebagai hamba yang saleh, dan Luqman adalah bukan seorang nabi. Dan Luqman adalah yang sangat dicintai, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.